Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Firdaus dari kelas 11 MIPA 2. Di sini akan menjelaskan PowerPoint tentang sistem hukum Indonesia dan dunia. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi atau proses. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan satu sama lain saling bergantung. Unsur-unsur sistem. Pertama, suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, saling keterkaitan. 2. Dibatasi dalam suatu lingkungan. 3. Perubahan suatu bagian berakibat pada bagian yang lain. 4. Membentuk suatu kesatuan kerja. 5. Untuk mencapai tujuan. Sistem, menurut Harold J. Berman, sistem hukum, keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik, yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain. 2. Pada umumnya, dan kemudian daripada itu yang secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional. Dan yang ketiga, guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sistem hukum merupakan sistem terbuka atau mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur atau yaitu peraturan penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Lawrence M. Friedman membagi 3 komponen tentang legal system. Yang pertama, struktural. Lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penegak hukum, badan berwenang menerapkan hukum. Selanjutnya, substansi. Hukum in concreto atau kaidah hukum individual, keputusan, kasus, jurisprudensi. Hukum in abstracto atau kaidah hukum umum, dasar hak individu bagi siapa saja. Yang ketiga, budaya hukum, sikap publik atau warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegang. Ada 2, hukum keluarga dan hukum waris. Selanjutnya, menurut Jonathan H. Turner, elemen sistem hukum ada 4. Yang pertama, seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku. Yang kedua, tata cara penerapan. Ketiga, tata cara menyelesaikan sengketa. 4, tata cara untuk pembuatan hukum atau perubahan hukum. Terus selanjutnya menurut Hans Kelsen, elemen sistem hukum itu ada 4. 1. Sistem hukum merupakan sistem pertanggaan kaidah. 2. Sistem hukum yang tingkatnya lebih rendah harus berdasar pada hukum yang lebih tinggi sifatnya. 3. Bersumber pada norma dasar yang disebut Grundnorm. 4. Teori Stuffenhal. Fuller, ukuran untuk sistem hukum, it asas principles of legality. Yang pertama, mengandung aturan-aturan. Kedua, peraturan harus diumumkan. Ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Yang keempat, disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Yang kelima, tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain. Yang keenam, tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Yang ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seorang kehilangan orientasi. Yang terakhir, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Macam-macam sistem hukum. Sistem hukum Eropa kontinental. Pertama, berkembang di negara-negara Eropa daratan. Yang kedua, sering disebut sebagai civil law. 3. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad
sebelum Masehi. Terus selanjutnya kumpulan peraturan hukum. Hukumnya disebut corpus juris civilis. Yang terakhir dianut. Dijadikan dasar perumusan negara-negara Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, Indonesia. Kedua, prinsip-prinsipnya. Pertama, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Yang kedua, tujuan hukum. Kepastian hukum atau nilai utama yang hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. 3. Hukum tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Yang terakhir, hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Macam-macam hukum yang ketiga, ada sistem hukum Anglo-Sakson. Sistem hukum Anglo-Sakon atau sistem hukum Anglo-Amerika. Asal dari Inggris abad 11, sering disebut sebagai sistem common law, dan sistem unwritten law. Sepenuhnya benar. Dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis atau status. Merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, beberapa negara Asia, Inggris, Australia, Amerika Serikat. Yang terakhir, ada prinsip-prinsip. Sumber hukum, putusan-putusan hakim, dan atau pengadilan menunjukkan kepastian hukum. Prinsip-prinsip dan kaedah hukum dibentuk dan menjadi kaedah yang mengikat umum. Sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dengan hierarki tertentu. Peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Hukum baru akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.